intro. Wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, dalam TNI Polri yang saya hormati, hadir tengah-tengah kita. Sponsor kita malam hari ini Direktur Main ID Bapak Dani, tepuk tangan untuk Bapak Dani. Jadi orang Bojonegoro bisa ngundang Gus Miftah gratisan atas syafaat beliau. Ada juga Bapak Bupati Blora, ada juga Wakil Bupati Blora, ada Mas Wahono, keluarga besar dari Bapak Pratikno. Jujur saja yang minta saya datang ke sini adalah Bapak Pratikno. Tepuk tangan untuk Pak Pratikno. Segenap warga masyarakat Bojonegoro rahimakumullah. Beli wingko bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Hai orang Bojonegoro yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kayak rondong ini juga. Terima kasih atas kesabarannya untuk bersama-sama malam hari ini kita hadir di pengajian sekaligus talkshow kebangsaan bersama Gus Miftah. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi, dan 2 hari ini insya Allah Gus Miftah milik Bojonegoro. Malam hari ini saya di Dolok, besok sore di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, malamnya di Gofan. Insya Allah besok di Gofan saya bawa pelawak Jawa Timur, Mas Yudo dan Kecil meneng. Bapak Ibu yang saya muliakan, 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat Indonesia, betapa kemudian Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi begitu perhatian terhadap pesantren dan kaum santri. Sejarah mencatat di masa Bapak Jokowi inilah kemudian Hari Santri baru diakui sebagai salah satu hari nasional. Tentunya saya bangga sebagai santri Bapak Ibu. Santri itu apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Berarti seorang santri harus memiliki 3 hal. Tolong Bapak yang di sini duduk semua. Ingat, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu. Ada Pak Kapolres juga hari ini, Pak Kapolres Pak Muhammad. Nah, santri itu apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Apa 3 hal yang harus dimiliki oleh santri? Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Orang Islam disebut Muslim, orang iman disebut mukmin, orang ihsan disebut muhsin. Yang pertama, santri tentunya Islam. Maka kemarin Bapak Ibu, saya sempat kembali trending dan viral gara-gara dialog saya dengan penyanyi baru Farel Prayoga. Judulnya Gus Miftah, intervensi agama Farel Prayoga. Inilah jahatnya media, framingnya tidak sesuai dengan faktanya. Cerita singkatnya adalah saya ngaji di Banyuwangi bersama puluhan ribu jamaah. Ternyata bintang tamunya Farel Prayoga. Dia datang pakai baju koko, pakai peci. Walaupun saya tahu yang pakai peci itu belum tentu umat Islam. Hari ini saya melihat banyak bapak-bapak yang pakai peci NU. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Datang, kemudian saya tanya, Mas Farel, kamu bisa bersolawat? Bisa Gus.
Akhirnya Farel Prayoga sholawatan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu kemudian saya tanya, Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Bisik-bisik sama saya, enggak bisa. Akhirnya dia nyanyi lagu Ojo Dibanding Bandingke. Setelah nyanyi, saya tanya, kok kamu nggak bisa ngaji, kenapa nak? Panitia datang membawa selembar kertas, tulisannya apa? Mohon maaf Gus Miftah, Farel Prayoga non Islam. Panitia yang bilang, katanya dari manajemennya Farel. Karena sebelumnya tadi saya bertanya agamanya apa, tentunya saya merasa bersalah. Tanya bisa ngaji apa enggak? Oh mohon maaf Farel, kalau kamu non Islam. Kemudian saya tanya, Farel, agama kamu apa nak? Dijawab privasi. Titik. Agama kamu apa? Privasi. Padahal setahu saya dalam kolom agama dalam KTP itu tidak ada agama privasi. Karena agama di Indonesia cuma ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Dharma Gandul apa Gus? Itu saya nggak tahu. Kalau Dharma Gandul saya nggak tahu. Tapi kalau Gandul Mbak Darmo saya tahu. Karena dia jawab privasi, kemudian saya jawab, Mas Farel, apapun agamamu, tolong kamu jadi hamba yang taat. Kamu Kristen, silakan ke gereja. Kamu Islam, silakan ke masjid. Kamu Hindu, silakan ke pura. Silakan, kamu harus jadi hamba yang taat. Sampai di sini Pak Kapolres nggak ada persoalan. Begitu keluar ke media, judulnya besar-besaran, Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Kemudian apa? Lebih rame lagi gara-gara banyak orang yang sok tahu. Farel keren, ditanya agama jawabannya privasi. Wartawan tanya sama saya, Gus, apa pendapat Gus Miftah terhadap orang yang mengatakan agama itu privasi? Saya jawab, saya menghormati siapapun yang mengatakan agama itu privasi. Tapi bagi Gus Miftah, agama itu bukan privasi. Harus disampaikan. Buktinya apa? Ada kolom agama dalam KTP. Berarti agama apa? Boleh diketahui. Yang privasi itu bukan agama, tapi ibadah. Saya nggak perlu tanya sama Anda, sudah haji apa belum, sudah sodakoh apa belum, sudah sholat apa belum. Itu privasi. Tapi kalau agama harus dideklarasi. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Artinya agama itu harus disampaikan. Contoh, kenapa agama perlu disampaikan? Terjadi kecelakaan lalu lintas di depan jalan sini. Kebetulan dia mati. Orang korban kecelakaan ini mau diopeni pakai coro Islam atau Kristen, yang dilihat oleh Pak Polisi apa? KTP-nya. Jangan sampai orang Islam dimakamkan secara Kristen atau orang Kristen dimakamkan secara Islam. Maka yang dilihat adalah KTP-nya. Maka dulu ketika Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyokumolo tanya sama saya begini, Gus, ada orang yang usul sama saya, kolom agama dalam KTP dihapus saja. Bagaimana menurut pendapat Gus Miftah? Akan saya jawab Pak setelah saya minum degan ini. Karena aku haus. Apakah ini kopi? Iya, tapi dingin. Sedingin hatimu. Kalau saya minum kopi sukanya yang panas. Saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Saya tidak minta, tapi hanya sindiran kepada panitia. Kopi panas. Nah Bapak-Ibu yang saya muliakan, jawaban dari pertanyaan Pak Menteri Dalam Negeri almarhum Cahyokumolo, saya bilang, Pak Menteri, Gus, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Kenapa? Karena bagi saya itu sebuah kebanggaan.
Contoh umpamanya, nama Muhammad, agama Islam, bangga dong. KTP-nya beragama Islam. Anda orang Kristen, nama Saverius agama Kristen, bangga dong. Kenapa kita malu menunjukkan agama kita? Dan sejak kapan negara bermasalah dengan agama? Bukankah amanat Pancasila sila pertama mengatakan apa? Ketuhanan yang maha. Itu artinya orang Indonesia harus beragama. Maka waktu itu saya bilang, Pak Menteri, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju Ibu-Ibu? Setuju Bapak-Bapak? Saya jadi ingat kemarin pengajian di Bali, ada mbak-mbak LC, pemandu karaoke. Kalau di Bojonegoro namanya purel lah, perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Biasanya yang mereka lakukan karaoke. Kata orang dibuka, oke. Ada pertanyaan menarik Bu Abu. Ini katanya cewek soalnya. Dia maju ke depan, pakaiannya wow. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Untung saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Dia tanya sama saya begini, Gus Miftah, apa Mbak? Apa hukumnya seorang janda mencintai suami orang? Bu, apa hukumnya gadis atau janda mencintai suami orang? Saya tanya sama bapak-bapak, hukumnya apa Pak? Wajib matamu, wajib. Saya jawab, boleh. Yang tidak boleh itu mencintai istri orang. Kalau mencintai suami orang boleh, kenapa? Karena syariat membolehkan laki-laki poligami, sementara nggak ada perempuan poliandri. Kalau perempuan protes sama saya, berarti Islam nggak adil. Nanti dulu, Anda tahu ciri-ciri zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah aku hilang golek bojo. Kok ono anak gadis siap dinikahkan, maka orang tuanya pasang umbul-umbul. Kalau rumah ada umbul-umbulnya, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan. Anak wedoke koneng kamar, siapa yang berminat untuk menikahinya disuruh antri di depan rumah. Acaranya apa? Icip-icip calon temanten putri. Mbaknya di kamar, kemudian yang lamar masuk kamar satu-satu. Nomor 1, Gus Miftah. Oke. Bisik dewe. Nomor 2, Wahono. Nomor 3, Hudori. Terakhir, Kapolres Bojonegoro. Pertanyaannya begini Pak Kapolres, siapa yang dipilih jadi suami? Nunggu anak perempuannya hamil kemudian melahirkan. Begitu melahirkan mirip siapa? Kok begitu lahir anaknya rambutnya gondrong ganteng, bapaknya Gus Miftah. Oh begitu lahir otaknya gede, bapaknya siapa? Bupati Blora. Saya itu sering bilang sama Pak Bupati Blora, menurut penelitian, kenapa saya itu selalu ingatkan kawan-kawan saya yang perutnya besar. Di rumah sakit Jogja itu ada penelitian, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Kata ewat tangi gede dibuka sarungnya isinya mau kaya pentil. Menjijikan. Pak Bupati Blora jawab, enggak Gus kaya pentil tapi pentil tronton. Itulah kenapa kemudian Islam datang dengan syariat poligami. Tapi mohon maaf, Anda laki-laki pengen menikah lagi dengan mengatakan poligami itu sunnah Rasul, kuwi goblok.
Anda mau nikah lagi silakan, tapi itu bukan sunnah Rasul karena hukumnya mubah. Kenapa? Rasul itu menikah langsung diperintah oleh Allah. Lah awakmu sing ngongkon sapa? Betul Bu? Tak bilani Bu. Karena memang faktanya seperti itu. Jadi kalau laki-laki pengen menikah lagi silakan, karena boleh dalam Al-Quran. Apalagi kalau kopinya datang, boleh. Makasih ya Mas. Sudah nikah belum? Oh dia rengin aku ngomong mesake. Kemudian mulai pengajian langsung rapi ya. Rondo anak 15. Rapi ya le. Memang lakmu sunat le. Orang bedone karo kerang le. Mana mau dimuyuh tok le. Yang jomblo tak kasih tahu, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Ibu Cahadro, sing pede. Kamu kenapa berani menikah anak saya? Pekerjaanmu apa? Kamu jawab, sorry Pak, saya penerbang. Pesawat apa? Hadro. Insya Allah besok Gusti Tamat Bu Surga dikawal karo bocah-bocah hadro. Amin. Nih ya kuwi ning surga aku kalon karo bidadari awakmu hadro. Lumayan dong nyawang kiai kalon. Ngomong kopinya datang diminum dulu. Bapak Ibu, saya kasih doa yang biasa dibaca sama kiai kalau diminta mendoakan air putih atau sejenisnya. Niki sing kula waca, sing biasa lah tamu teko njaluk donga. Jenengan mangwaca dhewe lara ketemu kiai. Anake mangkat sekolah gawane banyu putih diwacake donga niki mandi. Jenengan masak sayur, mar santen, santri dongake niki mandi. Dongane apa diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Niku diwaca, lah bare disebulke. Lah waktune longgar ditambahi Fatihah. Fatihah niku ampuh. Al-Fatihah itu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Ono kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Pasuai. Raportnya ada jalan. Saya sering ditanya, Gus, kenapa kalau ngaji harus ngopi? Iya, saya butuh ngopi. Kenapa? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Nah, kenapa Islam membolehkan poligami, nggak boleh poliandri? Tak kasih logika yang lebih sederhana Bapak Ibu. Iki jelasnya papat loh. Oh panik, siji, loro, telu, papat. Sendoke siji. Sendok iki mlebu ning gelas kene, mlebu ning gelas kene, mlebu ning gelas kene, mlebu ning gelas kene. Ini aman. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu dengan 4 gelas ini yang bertanggung jawab siapa? 1 sendok. Kok umpamanya ini gelasnya pecah, sing tanggung jawab siapa? Ya sendok iki. Ini terjadi masalah dengan gelas ini, yang tanggung jawab siapa? Sendok ini. Yang jadi masalah itu gelasnya 1, sendoknya papat. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan gelas tersebut, yang bertanggung jawab siapa? Terjadi konflik kepentingan. Iki hasil karyanya sendok yang mana? Itulah alasan kenapa dalam Islam boleh poligami tapi tidak boleh poliandri. Karena wedok siji sing lanang papat bahaya. Wong wedok protesor arepe protes. Apa mana jilbabe pink ya. Wis tuwa jilbabe pink. Aku curigai jangan-jangan saya pakai yo pink. Kok keting aku? Jilbabe pink gawane nyanyi begitu sulit. Kami diketung. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah kembali ke masalah agama. Dulu perkenalan saya pertama kali dengan Deddy Corbuzier. Gara-gara Deddy bertanya sama saya, kenapa kalau Gus Ipang ngaji di panggung panas gak ada kipas anginnya?
Bagaimana Nabi Muhammad? Racun. Nah, saat itu ada pertanyaan begini, bagaimana Gus Miftah memandang Pancasila dengan agama? Kenapa kamu bertanya demikian? Karena hari ini banyak orang yang gagal paham terhadap agama dan Pancasila. Jawaban saya waktu itu apa? Mas Dedi, ada dua golongan yang sembrono. Yang pertama tadi, menghendaki kolom agama dalam KTP dihapus saja, karena itu dianggap diskriminasi. Jelas saya nggak setuju. Kemudian yang kedua, ada orang yang meremehkan. Meremehkannya bagaimana? Semua agama itu benar, titik. Itu salah. Kalimatnya belum komplit. Seharusnya apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, titik, bahaya. Tiap hari Anda bisa gonta-ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Badarmo. Lah malaikate mumet dasi. Iki menungso model apa? Yang benar bagaimana? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Disitulah kemudian kita sebagai penganut agama wajib meyakini agama yang kita peluk itu benar tanpa harus menyalahkan agama orang lain. Dan Indonesia, nyuwun sewu, ini bukan negara agama tapi sangat agamis. Bukan negara Islam tapi sangat Islami. Makanya kenapa Presiden Jokowi mengatakan awas politik identitas. Kenapa? Karena hari ini banyak orang menjual identitas agama, memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Kalau di Bojonegoro, di Blora ini jelas politisasi NU. Kalau mau pilkada, pilgub, pilihan DPR mendadak NU. Kok ini tekoi? Ya melu guyu. Ini wonge. Kula iki lak arep pilkada, pilgub, pilpres niku mesake kali kiai. Kiai-kiai niku mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuang dhisik dhewe. Lah arep nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Kan gancuk. Hampir boten sing ngoten niku. Oh iya ta to? Ya melu guyu. Pejabatnya mulai batin, dia ini asu. Jangan sampai ada politisasi agama. Maka kemudian apa? Negara memberikan kebebasan. Kamu yang muslim, silakan ke masjid. Gawe pengajian oleh aparat keamanan sama Pak Kapolres boleh. Negara mana? Anda mau bikin pengajian seperti di Suriah, halah urung ngaji wis dibom tak kandani. Dan itu nyuwun sewu, rata-rata konflik politik kepentingan masing-masing. Nah, Indonesia ini Bapak Ibu dianggap ladang yang subur untuk membawa ideologi-ideologi baru. Saya kemarin matur sama Buya Said Agil Sirot, beliau ke pondok saya bilang, munculnya Muhammad bin Salman di Arab Saudi itu kematian kaum Wahabi. Neng Arab Saudi Wahabi bakal mati. Tetapi yang terjadi apa? Orang-orang Wahabi akan menjajah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dianggap lahan yang subur untuk tumbuh berkembangnya Wahabi. Maka hari ini Anda lihat di media sosial, di TikTok, di Instagram, begitu gampangnya orang mengatakan kita bid'ah, sesat, neraka. Maulid Nabi, bid'ah, sesat, neraka. Alasannya apa? Semuanya harus sama dengan Kanjeng. Tak takon, kira-kira mungkin ra awake dhewe padha karo Kanjeng Nabi? Ora mungkin. Kanjeng Nabi niku maksum, awakmu mesum.
Saya kira padha karo Kanjeng Nabi. Tak takoni. Kanjeng Nabi usia 25 tahun kaya. Berarti lah awakmu kudu padha karo Kanjeng Nabi, umur 20 tahun kudu sugih. Merongos kowe tak kandhani. Kanjeng Nabi menikah usia 25 tahun. Kok ada anak Bojonegoro usia 27 tahun belum menikah, berarti bid'ah tur mesake. Kata Kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan janda umur 40 tahun. Berarti anak Bojonegoro kalau pengen sama dengan Kanjeng Nabi, Anda perjaka 25 tahun harus menikah dengan janda 40 tahun. Siti Khotijah janda 40 tahun modelnya kayak gadis 20 tahun. Lah rondo Bojonegoro umur 40 tahun. Ya Allah. Nggak bisa, Pak. Rondo Bojonegoro usia 40 tahun, STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Siti Khotijah usia 40 tahun, alisnya buntut kalau jengking, irungnya bongkok sependek, untune miji timun. Ibu-ibu Bojonegoro ya untune miji timun, neng timun tua rodo gosok, tua kuning-kuning. Bukan mungkin podo. Dari mana Anda mengatakan sama dengan Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khotijah. Mas kawinnya berapa, Li? 20 ekor unta. Satu unta itu harganya 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi 1 miliar. Cah Bojonegoro rabi mas kawinnya 1 miliar. Arep ngedolopo. Biyen Gus Miftah rabi karo bojone padha karo Kanjeng Nabi. 20 ekor tengu. Kaya ngono kon padha karo Kanjeng Nabi, ora mungkin. Lah terus pripun Gus dalam beragama? Ayo Li. Harus nunggu kipas angin selawatan di sini. Sampai nanti kipas anginnya teko. Pokoknya lah nganti kipas anginnya rampung pengajian tetap ora teko tak rasani. Pengajian dengan panitia terburuk sedunia. Andake Mas Praktik sesuk aku ning Manchester. Mas Praktik, ngopo Gus? Ah ini pengajian ning Ademos ora lagi pas angine. Ya selawatan itu. Dan akhirnya datang juga. Begitu ada kipas anginnya, tidak ada colokannya. Coba tinggal. Gus Miftah asal nyanyi Coba Tinggal, oh boleh, bagus. Itu kontroversi. Apa kontroversinya? Lah itu Coba Tinggal ngombe dawet emangnya salah? Justru bener. Soalnya zaman Joko Tinggal orang mendekan kopi karo dawet. Sing salah kok Joko Tinggal ngombe boba. Lagi salah. Soalnya zaman Joko Tinggal ono boba. Lah ngombe dawet dianggap salah kok digugat karo bakul. Ora apa-apa. Joko Tinggal ngombe ciu, lah kuwi menyek. Ngombe dawet ora apa-apa. Ya Joko Tinggal. Tapi sire kebangsaane Gus Miftah ya. Muga-muga sing ngadro jomblo-jomblo dan itu bojo. Amin. Nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertemu sebelah tangan? Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Amin. Gimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Amin, amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Ala yasin nabiillah. Sarang-sarang yang bawa HP semuanya presnya dihidupkan. Kita buat bersinar menerangi Bojonegoro dengan kelas HP kita semuanya. Semuanya diangkat. Salatullah salamullah ala yasin. Semuanya diangkat dulu, jangan digoyang dulu. Semuanya diangkat HP-nya. Gerak ke sana. Salatullah salamullah
Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Desa bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan wingko dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat dari Bojonegoro untuk Indonesia. Dari Bojonegoro untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Seko berkat rasane nikmat, seko gandum sayure asem. Itu fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsam, fatayat parfum muslimat balsam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sekaliwat lawe janda, sekorawon kurang uyah. Ambon kaget kapan jodoh nikah, pacar mawon jodoh boten. Pacar mawon jodoh boten gadah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Mulai sawahan terus tinggali, kayu nongko digawe lemari. Terus minta kata lan sedep ngaji, oke rondo sing jaluk dirabi. Oke rondo sing jaluk dirabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.
sawah. Woi limo sing mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo. Senami rondo sampeyan. Kamu naksir aku ya? Sorry ya, kan kamu sudah keluar. Kalau kamu nikah sama aku kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu pada luarsa. Tuku bawang kleru mriko, wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budak, sing disayang matane, sing disayang matane. Susun. Wong wedok rasane diang-diu iki wong wedok saiki. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mlangkang. Amo. Kok penting? Siapa yang nggak tahu tunggak? Pak Kapolres nggak tahu tunggak? Oh, Pak Kapolres asli orang mana Pak Kapolres? Oh, Sumatera Barat, orang Batak. Sumatera, oh Sumatera Barat Padang ya. Sumatera Utara dari Batak. Saya kemudian dari Batak bang, sama Bang Panca, pengajian kebangsaan di 7 kabupaten. Saya pulang langsung dapat gelar Gus Miftah. Gelarnya apa marganya? Gus Miftah Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Nah, bisa hadroh tahu ini margali. Si lupa hutang. Nah, pegang langsung dingin sebenarnya. Margani, marga satwa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian kita melihat bagaimana toleransi ala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Awake dhewe iki lak nyentuh Kanjeng Nabi sing gampang-gampang ora iki. Wong awake dhewe tahu diri kok. Kita itu sering makan tahu tempe tapi lupa yang tahu diri. Apa bedanya tahu tempe kalau tahu diri? Beda. Tahu tempe itu makanan yang enak untuk hidup sehat. Sementara tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Banyak orang makan seneng tahu tempe tapi lupa tahu diri. Sama halnya ketika Anda mengatakan kabeh kudu persis kaya Kanjeng Nabi, sampai rabi mawon seolah-olah sunah Nabi. Lah rabine tapi poligaminya bukan. Maka setialah seperti saya. Gus Miftah istrinya berapa? 1. Kenapa apa tidak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, mana bisa saya melawan takdir? Kalau nggak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi alhamdulillah enggak. Istri saya siap di poligami. Abah, saya siap di poligami. Syaratnya asalkan abah mau diracun matamu. Oh, aku wis modar. Kalau Pak Dani pengen tahu madu asli atau palsu, tanya saya Pak. Saya ahlinya madu. Madu taruh di atas meja, dirubuti semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Istri madu. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Kapolres tolong ada catat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Mau setuju.
supaya suamimu tidak menikah lagi, pakai tipsnya Gus Miftah. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Wedok, wah pengajiannya ayu nih, ya Allah. Alisnya dawa, ya lukisan, raine rata, ya wedaan, irunge mancung, ya suntian. Untune rata ya kawatan, bodi kita dhuwur ya mergo sandal jijitan, susune kita gede ya ganjelan. Biasa ning omah di salon bojone dhewe, ya Allah. Tiba-tiba gorengan kopi diseret sapi, amit-amit ibu sa'i, kita line kotang portel dicemiteni. Oh ini takon. Saya sepakat Bu, wajah itu harus dirawat, bukan diedit. Saya itu tersinggung kalau ada orang posting foto di media sosial diedit cakep-cakep. Saya tersinggung, kenapa? Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Bu, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Wong lanang iki codot tak kandhani. Ning dalan dua cewek ayu dia akan teriak, "Wow." Mulai ketemu bojone, "Weh." Makanya ibu-ibu silakan wajahnya glowing le, kula rabi ora rondo tua murah nih. Paling udah FIFA nomor 4. Langsung ngomong dulu aja larang ini. Maka sekarang ada istilah nih, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng. Saya itu menikahkan Deddy Corbuzier 4 bulan yang lalu. Saya udah lama nggak ketemu, kemarin mau berangkat ke Amerika ketemu saya. Istrinya tanya sama saya, "Gus, ada nggak suami jahat?" "Oh ada." "Siapa itu suami jahat?" "Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya." Santai mas, masih sore, perempuan kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai. Pak Kapolres, Pak Tentara, Pak Kandani. Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya jangan pernah punya salah sama perempuan. Perempuan itu ahli sejarah. Sekali kamu punya salah sama perempuan, seumur hidup ingat. Ya. Betul Bu? Gumun kalau begitu. Sak pinter-pinter kiai dikitak bojone goblok dadak. Pak Kapolres itu, pangkatnya AKBP, ning kantor galak. Di rumah ketemu istrinya. Di kantor kayak macan, di rumah kayak kucing tak kan. Gumun aku kalau ngomong itu. Mila kurang seneng kalau wong lanang. Bagaimana konsep toleransi yang dibangun Kanjeng Nabi yang kemudian bisa kita praktekkan di Indonesia? Jadi melu Kanjeng Nabi yo sing dalan ngono. Ora kemudian gedabrus pokoknya kudu persis karo Kanjeng Nabi. Lah awakmu ki sapa? Lagian kita itu kalau milih sunah Rasul digoleki sing penak-penak. Jenggotan sunah Rasul yang gak pakai jenggot disalah-salahkan. Ya biasa wae. Mulai nyontoh saya komplit sisan. Kanjeng Nabi 3 hari 3 malam pernah gak makan. Hei, wis sunah Rasul contonen merongos kowe tak kandhani. Wong awak mau ngaji ibu meceplat cukup mana carane. Mula kula pengajian paling seneng karo wong wedok. Mesti nggawa tas. Ya tujuannya mung siji, senenge turah sel ngono kuwi. Mula lemune ya Allah. Lungguh ngarep dhewe tungkake slonjor iki. Orang rumangsane tungkake mlethek-mlethek iki. Sawak ora teng kabeh.
Tapi sampai lawan, sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Itu orang gemuk. Wong lanang duwe bojo lemu, mau kelori setengah jam sikilmu keram hati. Jadi kalau melihat Kanjeng Nabi itu yang global. Jangan nyontoh segampang-gampang tok katok congklang. Lah mau ngetok katok kuwi gampang. Coba Kanjeng Nabi sunah Rasul batu ireng. Tak kandani. Kanjeng Nabi itu wajahnya bercahaya. Dikatakan anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Mosok cahaya kok batuke ireng lah ya ora mungkin goblok. Kudunya wajahnya bercahaya. Wong anta samsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur. Masa tingkat keimanan seseorang hanya dilihat dari batuk yang gosong. Tonggoku batuke gosong, ora mergo sujud dikeplaki bojone. Logika sebenarnya Pak Kapolres. Boleh saya berdiri? Ibu-ibu keputusan saya juga apa berdiri? Itulah perempuan. Gimana-mana supaya berdiri. Oke, saya berdiri. Aku lungguh mau delok raiku, ngaku mau delok katokku. Ini aku cowok apaan? Malah batin sih di Gus Miftah kayak apa? Oh, apa kulot mata. Yang saya pakai namanya apa, Bu? Ngomong kulot ekrek. Tok rung katok sarung. Songo ngarep kaya sarung, songo mburi kaya katok. Tak buka. Apa kaya? Sing ora mburi. Khawatir lemperin merucut kan. Dua apa ngomong apa dong? Orang kantor. Saya bikin ngata dulu ngomong apa? Sarung. Sarung. Ada sarung. Kok isinya sarung gitu? Aku mau nanya apa Pak kalian? Batuk irang. Batuk irang. Kita kayak gini masih sakit. Kita weneh banser, sebenarnya kamu kayak sakit. Kalau cinta kalau banser. Lalu kita kaligus, hebat pun di tentara, polisi apa banser? Hebat banser. Buktinya apa? Tentara dan polisi banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Soalnya apa? Nggak laku. Tepuk tangan nggak laku Pak. Sopo sih dia mau? Makanya besok Gus Miftah mau surga saya ngawal banser. Amin. Amin. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi saat dunia kiai mau surga, surganya disurvei karo banser. Surganya siap, kiai ini melebu, banser metu meneh. Bayar beli. Sana kiai kan logikanya. Kenapa kemudian digambarkan ciri orang beriman itu tampak dari jidatnya bekas sujud? Sing dimaksud bekas sujud itu nyuwun sewu. Wong beriman niku lak bengi oke salat tahajud, mila begitu isu biasane wajahe rada ngantuk. Kuwi nandake lak bengine salat tahajud ora kok bathuke ireng. Pertanyaannya gini, kenapa dulu zaman sahabat banyak sahabat yang batu ireng? Logikanya sederhana. Sujudnya orang dulu itu nggak pakai karpet, nggak pakai sajadah, sholatnya di atas pasir dan kerikil. Sujudnya lama. Orang kaya awakmu mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Komat mangkat ramong sholat tangannya diangkat dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Malah kita bengok, wes tahu modal kayak orang dulu itu Pak memanjangkan sujudnya. Sujudnya di atas pasir, di atas kerikil. Milo batu ireng, saiki keramik marmer, dhuwure karpet, dhuwure sajadah. Kok ireng sing ireng apaan me? Bila nyuwun sewu, wis beda konteksnya Pak. Mulai untuk Kanjeng Nabi ini full. Kanjeng Nabi hafal Quran. Kalau ngomong sunah Rasul, ya kudu hafal Quran. Kanjeng Nabi pernah 3 hari 3 malam nggak makan. Kue nyontoh modal. Aku pengajian kan obati bluro mangan ae. Belum pantas atau gede.
Dicontoh yang kira-kira kula Pak Bupati kabeh niki mungkin nyontoh Kanjeng Nabi. Soal toleransi Kanjeng Nabi. Umpamane ada jenazah Yahudi pengen diberangkatkan ke pemakaman. Ono wong Yahudi mati, dibudalke ke pemakaman. Kanjeng Nabi berdiri, hormat kepada jenazah ini. Beliau jumeneng. Para sahabat bertanya, Nabi itu orang Yahudi, kenapa Anda memberikan hormat kepada dia? Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau kamu tidak bisa menghormati agama dan keyakinannya, hormatilah dia sebagai sesama hamba Tuhan. Apa rumangsane wong Yahudi itu mboten hambane Gusti Allah, hambane. Kita lihat cerita Nabi Ibrahim. Pak Kapolres tahu, Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah gara-gara apa? Seneng traktir. Banyak yang ditraktir, dikasih uang, dikasih makan. Makanya kalau Pak Kapolres pengen diangkat jadi walinya Allah, yuk meneh aku apa ngono. Mosok Kapolres pengajian mau numpang delok tok. Nanti pulang pengajian Pak Kapolres kena pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Nabi Ibrahim masak. Ini ngomong toleransi. Ini toat. Wis rampung Anda baru bunyi. Kita udah kira normal. Itu divisi tersenyum yang didilai. Katanya nonton YouTube kita ini. Apa nih? Buffering. Katanya kuota lentek. Lalu selama baru bunyi goblok. Nabi Ibrahim itu kondak. Senengannya traktir orang. Satu ketika Nabi Ibrahim masak banyak, ditaruh di atas meja, hidangan tersedia, semua orang dipanggil. Woro-woro, silakan makan di rumahnya Nabi Ibrahim. Rebutan. Lucunya, anehnya, setiap orang yang datang mau makan ditanya sama Ibrahim, Mas, agamamu apa? Agama saya sama dengan Ibrahim. Sesembahanmu apa? Sesembahan saya sama dengan sembahanmu wahai Ibrahim. Kono mangan. Kowe nyembah apa? Sesembahan saya sama Ibrahim. Kono mangan. Sampai ada satu orang ditanya sama Ibrahim, hei, kowe nyembah sapa? Sorry Ibrahim, sesembahan saya berbeda dengan sesembahan engkau. Engkau menyembah dia, aku menyembah yang lain. Nabi Ibrahim dawuh napa? Kamu nggak boleh ikut makan. Orang ini sedih pergi meninggalkan rumah Ibrahim. Begitu orang ini pergi, Allah datang negur langsung Ibrahim. Ibrahim, nggih kula Gusti. Kenapa orang itu kamu usir? Kenapa nggak kamu ajak makan? Mohon maaf Gusti, saya menyembah engkau sementara dia menyembah yang lain. Apa jawaban Allah? Ibrahim, saya nyembah aku itu hambaku, yang tidak menyembah aku juga hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak nyembah aku juga aku kasih rizki. Lah kamu loh Him, ngasih makan cuma sekali kok kebanyakan syarat. Celok jangan. Enggak. Akhirnya orang ini dipanggil oleh Nabi Ibrahim, diajak makan. Makanya kawan-kawan saya mohon maaf nih, sudah kabeh tak kandani. Orang non Islam itu tidak melihat Quranmu. Orang non Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen siar Islam itu asik, gampang. Jadikanlah akhlak dan perbuatanmu dengan akhlak dan perbuatan yang menyenangkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Hampir 230 orang. Rata-rata mereka tidak kenal Islam, tapi mergo seneng karo Islame Gus Miftah. Saya dapat tamu dari Australia, dari Canberra, berangkat ke Indonesia bulan Oktober 2019. 2019 bulan Juni tanggal 21 Deddy Corbuzier masuk Islam. Orang ini datang bulan Oktober, jauh-jauh dari Australia. Numpak pesawat yuk. Nes, ini numpak becak. Jadi jualan kopi. Kopi ini proses banget. Oh, jadi kalau matahari. Aku mau pengajian beb. Melalui apa tadi? Dia itu rotok kentir beb. Apa kata orang Australia ini Pak Dhani, Pak Bupati, ketika datang ke pondok saya?
Bro, I will to be a Muslim. Saya tanya, why you will be to be a Muslim? Dia jawab, do you know about Islam? I don't know about Islam. But why? You will to be a Muslim. Mesti utak murah paham ya. Bahasa Inggris gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tipe ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa bu? Clock. Jam tangan rusak. Clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat cat bien. Ambian sikile papat udah. Kalau dia ngomong dong, ya Allah, kemarin mimpiku 1000 kok. Apa bu? Bisa apa? Muah. Dicekel ini. Muah. Mimpiku 1000. Jalan apa kalau Bojonegoro? Lah pengajian. Dompetku 100.000, 50.000. Ono kotak infak, sing macam dompet 100.000 apa 1.000? Ndelok munyuk kebon binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1000. Berarti larang munyuk napa kiai? Munyuk. Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Sewu lah. Ya rai jenenge kaya ngene 1000 tak ada. Aku ini ketemu ngomongkan banget kare kula nembe ketemu tak ngejak sarapan bayar 100 juta. Wes Isra pokok, karena saya datang atas nama cinta. Cinta kepadamu memang tidak seindah surat cinta untuk sekarang. Tapi yakinlah cinta kepadamu lillahi ta'ala. Jenggot ngomong loro. Ini lho capurune kaya ngene. Padahal blok mangan. Hati-hati lho iki. Wong iki lamangan terus tetap puru dua kemungkinan, anugerah atau azab. Saudara Nabi Muhammad. Orang ini kemudian saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? I don't know about Islam. Saya tidak tahu tentang Islam. Tapi kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawaban dia apa buatku? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda ini enjoy, asik dan menyenangkan. Saya nggak butuh tahu Islam. Saya masuk Islam karena saya melihat Islam Anda Islam yang menyenangkan. Akhirnya saya sadarkan. Sama dengan ceritanya Busairin bin Abdul Azhar. Dia tidak tahu Islam, tapi cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaannya kepada Nabi yang menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat. Nah kalau hari ini kita sering menjelekkan agama orang lain, intervensi dalam ibadah orang lain, ya Islammu bakal dijelek-jelekkan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Para sahabat bertanya, Rasul, emangnya ada anak menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Tegasnya nopo? Lah pengen Islam juga tidak dihina, yo jenengan jangan menghina agama lain. Kalau pengen Allah Tuhanmu tidak dihina, jangan menghina sesembahan orang lain. Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu mencaci sesembahan orang lain, maka orang lain akan menghina sesembahanmu tanpa ilmu. Mila Gus kita santai 2021 diundang ke gereja Bethel Indonesia, acara peresmian gereja. Disuruh ceramah, kajian kebangsaan. Viral, dikritik sakudari, minta kafir. Saya jawab, oh tidak masalah, sahadat meneh. Mana suaranya? Ada suaranya nggak? Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum, goblok di saat aku menginjak Al-Quran dan di saat aku menggenggam tasbih dan kamu menggenggam salib, di saat aku beribadah ke Istiqlal
namun engkau kekal tetap. Di saat biomu tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, diposting sama Deddy Corbuzier, satu hari ditonton 7 juta kali. Komentarnya 100.000, semuanya membuli saya. Miftah kafir. Tak jawab, orang masalah, sahadat meneh. 100.000 mencaci maki saya nih. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Tapi gara-gara drama itu, Gus Miftah diundang untuk berbicara toleransi oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Ini cara beragama orang Indonesia dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nyatanya setelah ceramah ini, satu keluarga ateis dari Amerika menyatakan masuk Islam, satu keluarga dari Belanda menyatakan masuk Islam, satu keluarga ateis dari Jerman menyatakan masuk Islam. Saya ketemu dengan cewek dari Islandia, usia 21 tahun. Ketemu saya gara-gara saya ada acara TV ngobrol bareng Gus Miftah, bintang tamu saya Ade Londo, yang dulu Odading apa-apa. Dulu Odading, sekarang Semangka. Dulu dia gak penting, sekarang bukan siapa-siapa. Ini orang Islandia. Dia melihat ceramah saya di gereja, dia mengatakan apa? Who are you? Anda siapa? Kok aneh, pakai belangkon, pakai model seperti itu. Dia melihat saya ini aneh. Dia nggak tahu belangkon saya ini sakti. Muktamar NU di Lampung, saya jual belangkon. Anda tahu laku berapa? Saya sumbangkan untuk NU 900 juta. Belangkon tak sumbang ke NU 900 juta. Belangkon nilai 900 juta, bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya. Belalainya matamu. Belalainya karena aku jadi malu. Apa bedanya gajah karo awakmu? Bedanya siji, gajah kan dasi ana belalene. Awakmu belalene ana dasi. Ini detak, sarungnya gajah duduk ini. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Apa? Berhasil makan? Ya Allah. Artinya apa? Yang kita contoh coba. Hari ini orang mengatakan Pancasila itu bid'ah. Mas operator, bisa nggak saya minta foto? Ada ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah. Kita bid'ah, ini coba. Sebut Pancasila bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Yo minggato ning tanah Arab, cuk. Sekarang begini, kita lihat bagaimana Nabi mencintai negaranya. Kalau dia mengatakan apa? Orang kafir cinta tanah air, berarti kita semua dianggap kafir, le. Kan bosok cangkem ini. Kita cinta Madinah. Coba kita lihat. Nabi Muhammad ketika harus hijrah dari Mekah ke Madinah, dia mengangkat tangannya sambil mengatakan apa? Melihat kota Mekah dengan mengatakan, ya Mekah, wahai kota Mekah, demi Allah, engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Kalaulah tidak karena satu hal, aku tidak mungkin meninggalkan kamu, wahai kota Mekah. Begitu cintanya kanjeng Nabi Muhammad dengan kota Mekah. Begitu masuk kota Madinah, tangannya diangkat. Allahumma habib ilainal Madinah, kahubina ila Mekah au asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai Makkah, Madinah? Kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal dikubur di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia,
hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, mati dikuburkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Kalau mau mencintai tanah Mekah, Madinah, yo kono minggato ning Arab. Cangkemmu ora usah golek pangan saka Indonesia. Masa yang mencintai tanah air dibilang kafir? Aku tersinggung, bro. Dulu ada orang mengatakan apa lagi? Mencintai nasionalisme itu tidak ada dasarnya. Lucunya apa, Pak? Begitu Palestina dibom, bela Palestina. Loh, kowe iki ngomong Indonesia nggak perlu mau bela. Palestina mau bom cangkemmu cerewet. Berarti Gusti Allah tidak mencintai Palestina. Sopo sing kondo? Saya mencintai Palestina. Tapi secinta-cintanya saya dengan Palestina tidak akan melebihi cinta saya kepada Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. Semangat belat Indonesia. Aku sing kesel bunga-bunga ora tenang. Sing bungae bantu adongake utange lunas. Amin. Sing aja morong ngisor lunas muga-muga sing utange lali. Amin. Syukur-syukur sing utange mati. Tunjukkan merah putihmu, semangatmu untuk Indonesia. Dari Bojonegoro untuk Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia.
Shallu ala Nabi Muhammad. Itu akhlake Kanjeng Nabi niku apik karo wong sing apik lan apik karo wong sing boten apik. Apik karo wong Islam, apik karo wong non Islam. Makanya kalau Pak Arif, Pak Bupati ini apal betul Pak Dani. Kampung saya kemarin, pondok bulan kemarin ya Pak Dani ya, kita bikin konser dan pengajian di lapangan di depan gereja. Kenapa? Karena pondoknya Gus Miftah mayoritas masyarakatnya Katolik, 60% Katolik. Yang parkir saya pengajian sama konser, saya kemarin konser, saya, Mas Dedi Caknan sama Yeni Inka. Besok di Blora tanggal berapa Pak? 24 November di Stadion Widosono. Gus Miftah, Dedi Caknan, Yeni Inka. Yang parkir muda-mudi Katolik. Anda tahu Pak, parkirnya dapat berapa Pak Kapolres? 150 juta. Untuk siapa? Teman-teman Nasrani campur Muslim jadi satu. Pengajian konser kebangsaan. Kalau Anda datang ke pondok saya, selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Saya masang beduk besar di pondok di masjid. Pendeta saya telepon, pendeta silakan hadir, saya bikin acara pemasangan beduk. Siap Gus. Waktu itu datang di halaman masjid, dia tanya, Gus, Mbok sekali-kali masjid dipasang piano kayak gereja kami. Kenapa cuman beduk? Saya jawab, pendeta ini guyon saja. Masjid kok dipasang piano, sandal saja hilang. Maka tak pasangi beduk, kalau mau untal-untalan. Ini loh Indonesia. Kenapa kemudian harus mempermasalahkan lagi Pancasila, dianggap bid'ah, dianggap ini itu. Kowe iki wis ramai lu berjuang, nggak mengeluarkan keringat, nggak mengeluarkan uang, urip ning Indonesia, golek duit saka Indonesia, kok cangkeme cerewet. Nggih apa mboten? Kalau orang Indonesia itu dikehendaki Islam semua oleh Allah, ya bisa-bisa saja. Tapi ini bentuk dan cara Allah menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang dewasa. Kemarin saya baru dari Bali Pak. Dari Bali saya ke Nusa Tenggara Timur, ke Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya di Bali Pak, disambut sama pecalang sama pedandel. Saya bilang, Allah itu adil Pak. Menjadikan pulau seindah Bali dengan mayoritas warganya beragama non-Islam. Sehingga Pak, pariwisatanya maju. Wong arepe sumur susu dijemur ora ana sing gagas. Loh, lah iya tadi kembali kan? Sumur susu dijemur. Coba Anda bayangkan, kalau Allah kemudian menakdirkan pulau seindah Bali, mayoritas warganya orang Islam. Begitu wong nganggo sempak, takbir. Bubar ras itu teko ning Bali. Takbir, delok kotang. Ya Allah. Ini cara Tuhan, Pak, memberikan keadilan terhadap Indonesia. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya nyuwun sewu salah kelola, seperti apa bangsa Indonesia? Maka hari ini saya sampaikan kepada warga masyarakat Bojonegoro, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan Pancasila bid'ah diganti dengan sistem khilafah, model endi negara sing duwe sistem khilafah ora ono. Khalifah terbaik itu siapa Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Anda tahu Umar, Utsman, Ali matinya diapain? Dibunuh, ditusuk. Padahal beliau itu adalah khalifah terbaik, hidup di zaman terbaik, umat terbaik, matinya ditusuk. Indonesia sing luwih apik saka Umar sapa? Ora ono. Ning lak karaktere kaya Umar, ono. Napa niku karaktere Umar? Umar niku diwedeni iblis tapi wedi karo bojone. Mila kok Bapak Bojonegoro wedi karo bojone, aku curiga jangan-jangan bojone keturunan iblis. Umar iki dialake ra umum. Tapi lah karo bojone manut Pak Kandhani. Tapi gara-gara manut karo bojone Umar diangkat jadi wali nih Gusti Allah.
Milo bapak-bapak Bojonegoro sing bojone galak insya Allah dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil satrok. Aku gumun kan karo wong itu. Kalau semua ngomong kok rasa direm gitu. Gimana nih iki apa? Kroto matamu salah. Justru wong wedok iki bakul kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Mana sapa ya manuk? Gimana wae bojone kok. Mila iki dalu ibu kondur ketemu bojone tawani, Pak, punapa dalu menika panjenengan ngasake dahar kroto. Sing dibujuk mulai langsung nyanyi nih. Kroto. Itu sama saya ngaji di Taiwan, Pak. Mulai sama pengajian di parade wong tua, rambutnya botak. Oi, cike. Aku badan cangkeme cake-cik ngopo ya? Oi, cike. Karena saya nggak tahu bahasa Taiwan, akhirnya saya jawab, yes, cike. Kok gitu saya masuk kamar saya didodok. Cike, saya mbak, dan cangkeme cake-cik gue itu ngopo? Panitia pengajian saya telepon, Pak. Oi, ono wong ketemu aku ngomong cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Lah Gus minta tadi jawab apa? Yes, walah Gus, cike ini ku jenengan ditawani kelon. Aku ngerti artinya apa? Ya yes. Coba kalau tahu artinya, oke. Kita dari ibu kode langsung Pak, cike. Kowe iki ngomong sarung, ngomong guyon karo bojomu iki pahala tak kan. Wong bojone sing salah ngomong ngono karo bojone wong liya. Lah bojone dhewe ora apa-apa. Kaya Pak Arif mlebu kamar, Pak Bupati Blora. Nyanyi ora apa-apa mlebu kamar ketemu bojone. Tejaina ora nutul ora penak. Nutul rasa penak sing ditutul ndang-ndang. Oh bojone dhewe kok. Aku karo bojoku guyon kok aku mlebu kamar bengok. Tek kuwi iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Ngompol ning kono iki. Oh jenengan nunggu tanpa tiket ora apa-apa. Sing nunggu tanpa tiket kalau dengake mulai pengajian insyaallah little body. Sini gatel kalau body. Maka benar kata Wakil Presiden Republik Indonesia Al Mukarram Kiai Haji Ma'ruf. Beliau mengatakan apa? Di Indonesia itu khilafah bukan ditolak tapi tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Agamane 6, sukune ono 1200. Begitu banyak berbangsa-bangsa. Maka sistem yang kita pakai hari ini dengan sistem demokrasi Pancasila, NKRI, harga orang tidak bid'ah, awas lagu musyrik. Oh, pemenang ya, teng Instagram. Ternyata apa boleh? Lagu Padamu Negeri. Jari ini bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katanya padamu itu hanya untuk Allah, tapi tidak untuk negara. Itu namanya pemerkosaan ayat. Jaga sembung bawa golok gak nyambung. Jaga sembung makan nasi pinco gak nyambung. Kalau gini isongannya kebangsaan apa orang? Coba nyanyi syukur pas hari santri gitu. Dari yakinku teguh ikhlasku penuh akan karuniamu
dilanjutkan besok sore di Pemkap Bojonegoro, malamnya di Kupang. Kan aku capek. Gue beda mau hahe sampai ngompol kalau ini. Insya Allah saya besok masih di Bojonegoro, besok sore di Kabupaten jam 3, malamnya di Kupang jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, lindungilah bangsa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lindungilah bangsa Indonesia ya Allah. Berikan karuniamu, berikan anugerahmu, berikan rahman rahimmu, berikan kasih sayangmu, berikan ridhomu ya Allah kepada bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang hadir dalam keadaan sakit, Kau angkat semua penyakit. Amin ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Kau berikan solusinya ya Allah. Ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat dan cita-citanya, Kau kabulkan hajat dan cita-citanya. Amin ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.